Setelah menanti selama 32 tahun, akhirnya Timnas Indonesia U22 berhasil meraih medali emas sepak bola di ajang SEA Games 2023. Garuda Muda menyandang gelar juara seusai mengalahkan Thailand di final sepak bola yang diadakan di Olympic Stadium Kamboja pada Selasa 16 Mei lalu. Namun berbeda dengan SEA Games sebelumnya, di SEA Games ke-32 ini, Timnas Indonesia tidak diperkuat oleh pemain senior akibat adanya aturan baru terkait batasan usia. Pemain Timnas U22 yang bermain maksimal berusia 22 tahun. Yang termuda Marcelino Ferdinand yang berusia 18 tahun 7 bulan. Sedangkan yang tertua di skuad Garuda Muda adalah Irfan Jauhari yang berusia 22 tahun. Sebelum ke SEA Games, Garuda Muda melakoni 3 laga uji coba. Yang pertama, Timnas U22 melawan Bayangkara FC, sementara 2 laga lainnya Timnas berhadapan dengan Lebanon. Selain itu ada sejumlah fakta unik terkait laga Timnas U22 di SEA Games 2023. Timnas U22 Indonesia kembali menjadi juara setelah 32 tahun. Medali emas yang diraih Garuda Muda merupakan emas ketiga yang diraih dalam sejarah sepak bola Timnas Indonesia, yaitu tahun 1987, 1991, dan 2023. Skor yang diraih Timnas usai melawan Thailand 5-2 merupakan yang terbesar dalam sejarah final SEA Games. Timnas sapu bersih 6 pertandingan yang terdiri dari 21 gol dan kebobolan 4 gol. Salah satu punggawa Timnas U22 Fajar Fatur Rahman menjadi top skor SEA Games 2023 dengan menghasilkan 5 gol. Meski sempat diwarnai kericuhan, namun Garuda Muda berhasil menunjukkan sportivitas dan menorehkan prestasi gemilang dengan membawa kembali medali emas yang sudah 32 tahun menghilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain secara eksklusif melihat rahasia ruang ganti Timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, saya juga menemui Komisaris Besar Polisi Sumarji, manajer Timnas U22 yang menjadi korban pemukulan saat terjadinya keributan final sepak bola SEA Games 2023. Saya melihat masih ada bekas luka di bibirnya. Bagaimana cerita dari insiden pemukulan yang dilakukan official Thailand itu? Berikut lanjutan wawancara saya dengan asisten pelatih Bima Sakti dan juga nanti saya akan wawancara dengan Komisaris Besar Polisi Sumarji. Saya berada di sini untuk kemudian mengupas rahasia di balik ruang ganti. Gol-gol yang tercipta adalah gol yang juga luar biasa. Kita tahu bahwa ada hal yang dikatakan sudah selesai tapi kemudian peluit itu ternyata bukan peluit penanda pertandingan berakhir. Tidak hanya itu pemirsa, ada pula soal insiden baku hantam. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nanti saya akan kupas soal itu. Tapi saya ingin tampilkan dulu. Inilah yang terjadi menjelang detik-detik akhir pertandingan usai. Saya lanjut bersama dengan Coach Bima Sakti, Roberto Carlos Indonesia. Coach, kita duduk, Coach. Boleh. Oke. Apa yang biasa dilakukan di ruang ganti, Coach, di sini? Biasanya di sini kita memberikan informasi di sebelum pertandingan. Ya. Yang paling utama itu kan momen sebelum pertandingan kita sampai di ruang ganti, kemudian saat pertandingan, break, kemudian setelah pertandingan. 3 momen itu yang harus kita perhatikan sebagai pelatih. Dan itu koordinasi dari Coach Indra kemarin memang benar-benar diperhatikan itu Bang Aiman. Jadi memang butuh knowledge, butuh pengetahuan untuk mengelola emosional pemain saat di ruang ganti. Betul, kemarin SEA Games berapa pemain yang ankle Bang, tapi yang mereka tetap paksakan main karena memang pemainnya sakit, ankle ya, sakit sekali. Ridho tuh ankle, lalu si Ananda Rehan itu ankle. Tetap lari. Ya, tetap Bagas juga ankle, tapi ya itu biasa dibius atau dia apa? Enggak, kita bersyukurnya tim medis kita, dokter, ada fisioterapis, ada mesur juga, mereka penanganannya sangat baik ya. Dan kemarin memang minim cedera yang parah gitu.
Padahal luar biasa kemarin. Ya, padahal kita pemain hanya 20 kan, Bang. Iya. Itu yang agak sulit memang kita untuk merotasi pemain gitu. Saya boleh katakan kemarin itu adalah pertandingan yang paling spektakuler yang mungkin sepanjang sejarah Indonesia mungkin ya. Iya. Karena ada belasan kartu merah belum pada official. Iya. Ada juga insiden ricuh, Ricu ya. pukul-pukulan bahkan. Lalu kemudian peluit yang prank. Prank. Kena Akhirnya prank ngegol. seluruh Indonesia tuh, Bang. Prank seluruh Indonesia udah senang-senang tiba-tiba Senang, betul. masih lanjut. Masih lanjut. Saya ingin tahu suasana emosional apa yang kemudian terjadi di sana pada waktu itu. Maksudnya bukan emosional yang marah ya, bukan, tapi Iya. suasana apa yang terjadi pada waktu itu. Kan luar biasa berarti. Mungkin nggak akan bisa dilukiskan dengan kata-kata, tapi Betul, saya Bang ingin Iman. dengar langsung dari orang yang menjadi saksi utama ya, salah satu saksi utama di Kamboja kemarin. Apa ya, kadang masih terasa nih sampai sekarang nih, Bang. Masih terasa bahkan? Iya, karena kita waktu itu sudah berpikir tinggal berapa detik lagi ya, mungkin 5-10 detik lagi sudah habis. Begitu peluit berakhir itu pikir kita juga udah selesai gitu. Karena ya Coach Indra masuk, beberapa whistle masuk, udah berpelukan dengan pemain, dengan Dewangga waktu pelukannya. Kemudian kami juga udah mau siap sujud gitu, dengan kebiasaan kemudian sujud ya. Ternyata kok wasit masih belum ini, malah nunjuk tendangan bebas gitu. Jadi Ya, akhirnya kita gol. mundur. Ya kita bilang, oh belum. Akhirnya kita mundur lagi. Begitu di crossing dengan main Thailand, terjadilah gol balasan gol kedua Thailand. Dan itu memang itu berat banget, Bang Iman. Jadi Berat banget. menyamakan kedudukan. Iya, begitu gol mau dibagi bolanya kan selesai. Itu kondisi pemain itu drop banget itu. Karena Drop pikir banget. wah ini udah sama, ya pasti pikirannya adu penalti gitu Ada kan. penalti gitu. Iya. Dan pikiran lagi ya pemain kan dalam posisi menang Terus disamakan. kena gol disamakan pasti Mental itu pasti turun gitu. Pasti turun. Iya, karena ada Bromen termasuk ya Marcelino nangis. Iya. Kemudian Nando juga udah bilang, "Coach, kita harusnya fokus sampai menit akhir gitu." Tapi mereka Nando juga bilang yakin bisa menang gitu. Begitu mulai babak tambahan 15 menit awal kami duduk, ya kami sampai ya banyak istighfar juga. Ya Allah, kenapa kita harusnya tinggal 5-10 detik udah juara, ini kok harus perpanjangan lagi. Tapi kita melihat di lapangan kok lain ini, pemain malah tambah semangat. Begitu gol ketiga Johari malah tambah heboh, apalagi terjadi pemukulan itu kan gitu, Bang. Jadi tambah semangat lagi. Jadi saya pikir ya benar kata Bang Eman, itu benar-benar perjuangan yang luar biasa dan itu nggak akan terlupakan seumur hidup kami. Sepanjang pengalaman Coach Bima bermain bola, Ya. SEA Games kemarin itu mungkin Yang paling berkesan ya, Bang, yang berkesan Iya. artinya banyak dramanya. Drama gitu. Dari mulai awal tuh, Bang, memang dari mulai penyisihan kita melawan Filipina. bahkan dari ruang ganti kipas angin tadi. Betul. Ya kita waktu itu nggak ada pernah berpikir, wah kok ruang gantinya begini, nggak ada, Bang. Bener. Sempat kepanasan. Yes, panas, apalagi kalau kita mau masuk ke lapangan, kan itu kita harus kumpul di tengah. Jadi ya, dari ruang ganti itu udah panas. Udah istilahnya Makanya kita, bobios gitu. ya, Udah kita keringetan. keluar masuk ke toilet. Kemudian kami sengaja nggak semuanya official di dalam, karena kalau semua di dalam kan semakin pengap. Ini, ya kan, ini Bang? baru diungkapkan yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Itu lumayan. Dan saya bisa sampaikan di sini, Bang Eman. Ya ini di ininya Bang Eman aja nih. Dan Eksklusif nih. persiapan kita dari awal sampai ke final juara kemarin itu memang banyak kemudahan. Bukan berarti kita di grup yang mudah lalu pertandingan mudah, tidak juga. Saya ada di lapangan itu berat juga. Lawan Filipina, lawan Myanmar, lawan Timor Leste, lawan Kamboja. Walaupun zaman saya dulu yang kata Bang Yaman, Roberto Carlos Indonesia, itu mudah banget lawan Kamboja. Kadang-kadang mohon maaf ya Bang, bukan merendahkan mereka. Mereka tendang itu gol bisa masuk ke gawang sendiri kalau zaman saya. Kalau zaman sekarang mereka udah maju semua. Dan itu berat lawan mereka. Itu kelas Kamboja, belum kelas Filipina, apalagi Thailand. Iya, Filipina juga kan mereka berapa kali banyak peluang juga. Iya. Dan yang paling berat menurut saya pas semifinal lawan Vietnam. Kita bermain hanya dengan 10 pemain, ya itu memang keajaiban dari Allah semua. Kita bisa memaksimalkan di menit-menit akhir. Sempat juga ya buat pengalaman hidup kita bahwasannya yang jelek itu bukan berarti buruk buat kita. Dan yang baik bukan berarti bagus buat kita. Kita sempat waktu wasit ngangkat 8 menit, kita sampai berpikir, kok 8 menit lama banget gitu kan. Padahal kita pikir jelek, kok 8 menit. Ternyata itu bagus buat kita. Kalau kemarin perpanjangannya 5 menit, habis perpanjangan waktu, berat buat kita. 10 pemain pergantian sudah
habis walaupun ada tambahan 2 pemain lagi, tapi pemain sudah pada belum habis mental semua. yang turun. Belum mental lagi yang turun. Kemudian alhamdulillah ternyata 5 menit kita bisa bikin gol, tinggal 3 menit lagi perpanjangan habis. Banyak sekali drama-drama yang memang kita nggak nyangka juga. Soal perpanjangan waktu, soal kemenangan, bahkan harusnya sudah menang ternyata sama. Perpanjangan waktu itu kan, saya paham betul bagaimana kemudian mental pemain di sana. Kita saja yang nonton itu luar biasa. Iya, betul. Apalagi pemain. Dan Betul, Bang. ternyata berbeda. Pemain justru malah semangat. Malah semangat. Dan itu memang diawalin dari kita sebelum berangkat, Bang Emannya, Coach Indra juga waktu kita rapat dengan meeting dengan tim pelatih. Selama ini kan kita setiap mau pertandingan selalu ada evaluasi tim lawan, kemudian hari H itu kita evaluasi tim kita, persiapan untuk pertandingan. Tapi waktu lawan Thailand di final itu, kita tim pelatih, Coach Indra, udah kita tidak usah terlalu banyak membahas tentang taktik. Saya pikir mereka sudah hatam lah istilahnya, Bang, ya, udah tahu semua. Kita tinggal mengingatkan bagaimana kita bikin video pendek presentasi buat mereka saat sebelum berangkat ke lapangan, gimana perjalanan kita, kemudian gimana momen-momen supporter fans Indonesia yang menginginkan kita juara setelah 32 tahun menunggu. Itu, Bang, dengan musik, dengan lagu itu yang bikin ini, karena pemain nangis semua, termasuk kita juga. Itu posisi di mana waktu itu? Waktu di hotel sebelum berangkat ini, kan kita sebelum berangkat kita meeting dulu. Iya. Menentukan susunan pemain. Tapi di akhir sesi itu Coach Indra membuat video pendek, tampilkan perjalanan kita dari awal, kemudian orang tua mereka gimana kita banggakan orang tua, orang-orang yang kita sayangi, tapi yang paling utama adalah bikin bangga bangsa Indonesia. Luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa, meskipun ini bukan yang terakhir. Betul. Ini menunjukkan bahwa Indonesia bisa. Indonesia mental bisa. kita tuh luar biasa. Betul. Dan ke depan yang paling dekat nanti Asian Games ya. Asian Games. Kita harus minimal grup itu kita berbicara lah di grup untuk keluar juara. Meskipun kalau emas ya tidak ada yang mustahil juga, tapi memang bukan perjalanan mudah untuk sana. Apa yang ingin disampaikan kepada timnas? Coach Timnas Aktif? Yang pasti kita bersyukur ya, Bang, ya, sudah juara, kita sudah melakukan yang terbaik buat bangsa. Tapi benar kata Bang Aiman tadi, kita masih ada tugas lagi. Euforia kemarin sudah cukup, dan yang paling penting kita fokus lagi. Apalagi ini eventnya bukan ASEAN lagi, tapi Asia, yang notabene lawannya pasti akan lebih berat, dan kita yakin dan Indonesia pasti bisa. Coach Bima Sakti, terima kasih. Bang Sukses Eman. selalu. Ya, Bang Eman. Roberto Carlos Indonesia. Makasih, Bang. Terima kasih, sukses, Bang. Makasih, Bang Eman. Masih di Gelora Bung Karno, saya ingin tunjukkan dulu, saudara, ini rumput, tapi saya nggak mau nginjak nih, karena jangan injak, sayang, rumputnya bagus sekali. Ya. Ini rumput yang dipersiapkan untuk pertandingan Indonesia melawan Argentina, yang rencananya nanti akan dilakukan pada 19 Juni 2023. 15 nanti di Tiongkok, baru 19 kemudian di Indonesia. Ini luar biasa. Dan saya tidak sendiri di sini, saya bersama dengan Komisaris Besar Polisi Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Pak Kombes Sumarji, Ya, luar biasa. Mas, Ini terima kasih, Pak. terima kasih kembali juga. Saya Terima kasih, jamu Pak. di sini, Oh. di dalam GBK ini luar biasa. Ini nggak bisa sembarangan masuk ke sini. Iya. Ini saya mau tunjukkan dulu, pemirsa. Ini masih ada anggota kepolisian loh, mohon maaf ya. Sumarji SH, menggunakan seragam dinas lengkap, Komisaris Besar Polisi. Ini masih polisi aktif ini? Masih aktif, saya masih, insya Allah masih 7 tahun lebih dikit lah. Oke, masih muda. Jadi polisi aktif yang mendedikasikan ke PSSI, ke Timnas gitu ya? Iya. Timnas. Gimana izinnya ke Polri, ke Timnas, ke sepak bola? Apa yang menjadi pertimbangan waktu itu? Kebetulan saya ini kan bawa Bayangkara FC. Bawa Bayangkara FC, jadi manajer Bayangkara FC, dan alhamdulillah waktu itu Bayangkara FC itu juara. Oke. Juara. Nah, mungkin dari teman-teman dari federasi ini melihat nih, mungkin ya, saya juga nggak ngerti, tiba-tiba saya ada surat permintaan ke Pak Kapolri waktu itu, minta untuk saya agar membantu Timnas sebagai manajer juga. Waktu itu diizinkan dan saya ikut, alhamdulillah juara juga waktu itu, 2019. Iya.
Itu ceritanya. Jadi Bayangkara FC emang sering juara juga waktu itu. Ya. Ternyata di bawah asuhan Komisaris Besar Polisi Sumarji. Saya sejak lahirnya Bayangkara FC ada di situ. Oke. Sukses di Bayangkara FC, sekarang ke Timnas. Timnas 32 tahun nggak dapet emas, lalu kemudian mendapatkan emas dengan berbagai dramanya. Nanti anak-anak itu tanggal 5, Ya. tanggal 5 ini sudah kumpul semua. Tanggal 5 sudah kumpul semua. Pak Ketua Umum tadi pagi sudah Pak Erick Thohir. sampaikan ke saya, Pak Erik luar biasa, beliau supportnya Ya. memang top lah, top. Saya akui lah, jempol. Gimana 4 supportnya lah, gimana? ya. Supportnya gimana? Supportnya beliau langsung kasih tahu, nih anak-anak kapan kumpul? Sampaikan Pak, izin Pak tanggal 5 jam 11 kumpul semua. Langsung di Jakarta atau di Surabaya, karena kan lawan Palestina dulu. Oh, oke. Lawan Palestina. Ya Pak, sarannya gimana Pak? Ya udah Surabaya. Nanti mungkin teman-teman akan kumpul di Surabaya karena kita main di GPT di Bung Tomo. Oke. Nah, setelah itu baru ke Jakarta persiapan untuk lawan Argentina. Untuk tanggal kemungkinan memang rilis resminya itu kita menunggu tanda tangan resminya tanggal berapa. Oh, tapi saya tunjukkan ini dari Timnas Argentina. Nah. Ini sudah ada di tweetnya mereka. Nah, Mereka itu. sudah mengumumkan tanggal 15 di Tiongkok ya. Dan Ya. tanggal 19 Juni itu di Indonesia. Ini saya tunjukkan pada Anda. Iya. Mereka udah siap-siap nih. Ya, makanya kita belum tahu hitam Ya, putihnya, tapi kemungkinan ya sesuai lah. Oke. Dari semua itu saya ingin sedikit setback ke belakang. Kita saksikan dulu ada kericuan yang luar biasa. Iya. Pada waktu Indonesia melawan Thailand di SEA Games Kamboja. Berikut ini. Saya tahu lah kan gitu. Ya Allah. Ya Allah. Yang bisa baik ya. Coach Bima, ya Allah, mereka